Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan sekalian? Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Perkenalkan, nama saya Nur Izzah Hairani, nomor urut 27 dari kelas 11 Al-Biruni. Sebagai kelengkapan tugas keterampilan mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, saya akan menjelaskan pembahasan uji kompetensi bab 2 mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Berikut pemaparannya. Nah, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terbentuk dari kata demos, yaitu rakyat, dan kratos, yaitu kekuatan. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, untuk menyebut sistem politik negara kota Yunani, salah satunya Athena, kata ini merupakan antonim dari aristokratie atau kekuasaan elit. Demokrasi sendiri adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi ini mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Nah, dalam pelaksanaannya ini, demokrasi itu sangat bergantung pada sudut pandang yang berbeda-beda. Oleh karena inilah yang membuat demokrasi dapat dikenal dari berbagai macam bentuk sebagai berikut ini. Yang pertama, berdasarkan titik berat perhatiannya. Yang kedua, berdasarkan ideologi. Dan yang ketiga, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Untuk yang pertama, berdasarkan titik berat perhatiannya. Pada kategori pertama ini, demokrasi dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama ada demokrasi material, kemudian demokrasi gabungan, dan demokrasi formal. Demokrasi material adalah demokrasi yang dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Demokrasi formal. Demokrasi ini menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik, tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Yang terakhir, demokrasi gabungan. Demokrasi gabungan ini merupakan bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk demokrasi formal dan material. Jadi, seperti namanya, dia adalah gabungan dari demokrasi material dan demokrasi formal. Yang kedua, berdasarkan ideologi. Dalam kategori ini, demokrasi dibagi menjadi kedua bentuk, yaitu demokrasi konstitusional dan demokrasi rakyat. Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahannya terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Berikutnya, demokrasi rakyat, yaitu demokrasi yang didasarkan pada paham Marxisme komunisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada kepemilikan pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Akan tetapi, untuk mencapai masyarakat tersebut, apabila diperlukan, dapat dilakukan dengan cara paksa atau bahkan kekerasan. Dan yang terakhir, berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Nah, dalam kategori ini demokrasi
terbagi menjadi dua, yaitu demokrasi tidak langsung dan demokrasi langsung. Demokrasi tidak langsung, di mana demokrasi yang dilaksanakan itu melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya juga semakin rumit dan kompleks. Dan yang terakhir, demokrasi langsung. Demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Nah, suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi itu apabila negara tersebut memiliki sokoguru demokrasi universal. Nah, Berikut adalah pemaparan bagaimana atau apa itu sokoguru demokrasi universal. Nah, sokoguru demokrasi universal ini adalah suatu sistem demokrasi yang ditegakkan berdasarkan suatu dasar berpijak atau pilar atau tiang penyangga yang hidup kokoh yang mampu beradaptasi secara menyeluruh pada berbagai lapisan masyarakat dengan menembus batas atau sekat ruang dan waktu. Seperti dikutip oleh Sri Wuryan dan Syaifullah, bahwa sokoguru demokrasi universal adalah sebagai berikut. Yang pertama, kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Ketiga, kekuasaan mayoritas. Keempat, hak-hak minoritas. Kelima, jaminan hak-hak asasi manusia. Keenam, pemilihan yang bebas dan jujur. Ketujuh, persamaan di depan hukum. Kedelapan, proses hukum yang wajar. Yang kesembilan, pembatasan pemerintahan secara konstitusional. Yang kesepuluh, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Dan yang kesebelas, nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Sekali lagi, perlu kita ketahui bahwa Indonesia ini, negara kita ini menganut demokrasi Pancasila yang mana merupakan demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, sehingga sangat cocok diterapkan di Indonesia. Berbeda dengan demokrasi lain, demokrasi Pancasila sangat menghargai kebebasan individu. Tetapi kebebasannya bukan berarti tidak terbatas ya. Berbeda dengan demokrasi lain, demokrasi Pancasila ini sangat menghargai kebebasan individu. Hal inilah yang membuat demokrasi Pancasila lebih unggul dari demokrasi lainnya. Namun, kebebasannya bukan berarti tidak terbatas. Kebebasan individu dalam demokrasi Pancasila dibatasi oleh hak-hak orang lain yang harus juga dihargai. Demokrasi Pancasila berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, di mana negara Indonesia mengakui adanya Tuhan dan memberikan kebebasan kepada penduduknya untuk memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Sebagai bukti bahwa Indonesia merupakan negara yang demokratis, baik itu secara normatif dan empirik, adalah sebagai berikut. Nah, pertama, apa sih itu bukti normatif? Bukti normatif ini adalah bukti yang berupa doktrin tertulis yang berhubungan dengan data-data. Indonesia merupakan negara demokratis. Hal ini telah terbukti secara normatif, yaitu pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Kemudian dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 1 dan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2. Berdasarkan pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik, yang kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat dan pelaksanaannya diatur menurut undang-undang. Berikutnya ada bukti empirik.
Bukti empirik ini adalah bukti yang berupa kenyataan atau bukti yang didapatkan langsung dari pelaksanaan di masyarakat. Indonesia merupakan negara demokratis. Hal ini terbukti dengan pembagian kekuasaan yang ada di jajaran penguasa. Ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian adanya pemilu yang diadakan untuk membentuk pemerintah, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Seperti yang akan dilaksanakan pada hari Rabu nanti, pemilu Bupati Kabupaten Pangkep. Sayangnya saya belum mencoblos. Oke, selanjutnya pertanggungjawaban pemerintah yang dilakukan secara terbuka oleh pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Nah, agar kita dapat menjalankan kehidupan yang demokratis, diperlukan beberapa prinsip sebagai berikut ini. Yang pertama, menghormati dan mengakui bahwa setiap manusia itu memiliki hak asasi. Yang kedua, selalu mengambil keputusan berdasarkan musyawarah. Yang ketiga, dalam kehidupan bernegara demokrasi akan terwujud jika sistem peradilan yang ada bersifat independen, terlepas dari kecondongan dan pengaruh kepada dan dari pihak manapun. Yang keempat, melaksanakan pemilihan umum untuk menentukan pemimpin negara maupun wilayah di bawahnya. Dan yang kelima, meletakkan kekuasaan tertinggi pada rakyat dan dilaksanakan kekuasaan itu diatur dalam undang-undang. Ternyata pembahasannya sudah selesai, yang berarti sekarang saya harus undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini tidak hanya sebagai kelengkapan tugas saya, tapi juga dapat bermanfaat untuk orang banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.